yang sulit atau bisa dikatakan yang paling rumit atau yang paling sulit di dalam laku adalah melalui fase-fase proses atau tahapan-tahapan proses. Ini yang paling sulit, yang paling rumit, karena jika tidak mengetahui teknik-tekniknya, siapapun dia akan terpengaruh oleh proses tersebut yang pada akhirnya terjebak di dalamnya. Dan ujung daripada akhir proses adalah dimensi kasukman atau alam kasukman, di mana baik dan buruk tidak ada bedanya. Kenapa sih Pak Web kok bersih keras menahan atau bahkan mencegah seluruh kadangnya untuk tidak terpengaruh proses, agar supaya tidak terbawa proses yang pada akhirnya akan masuk ke dimensi kasukman atau alam kasukman. Saya beri filosofi seperti ini. Hanya bangkai, ya. Hanya bangkai dan sampah yang akan mengikuti aliran air di sungai. Kalau bukan bangkai, kalau bukan sampah, tidak akan mau mengikuti aliran air di sungai. Pasti akan melawan aliran air di sungai. Kalau bukan sampah, kalau bukan bangkai. Spiritual bisa saya gambarkan air yang mengalir, sedangkan proses-prosesnya itu adalah arusnya, arus aliran airnya. Dan sehebat apapun namanya proses, sama sekali tidak ada untungnya dan tidak menguntungkan. Sehebat apapun proses, itu nggak ada untungnya, bahkan tidak menguntungkan. Keporo malah mencelakai, iya. Menyakiti, iya. Membuat kita menderita juga, iya. Ini proses. Dan lagi, proses itu diikuti atau tidak diikuti. Jika berhasil mencapai puncaknya, selesai. Dipikiri atau tidak dipikiri, jika kita berhasil mencapai puncaknya, juga selesai proses itu. Lah, kalau diikuti atau tidak diikuti, sama-sama bisa menyelesaikan. Dipikiri atau tidak dipikiri, sama-sama juga bisa menyelesaikan. Silakan dipilih. Tapi ingat, ketika kita telah sampai di puncaknya proses, maka proses itu harus dibuang semua, harus dilupakan semuanya. Jika tidak bisa. Kita bertahan di atas puncak itu tidak
bisa dikatakan terlalu rumit, terlalu sulit, itu adalah di bagian proses ketika seseorang itu melakukan laku spiritual. Bahkan barusan ada kadang-kadang kita yang nyerah kan, pulang. Padahal di dalam menekung apa yang dilakukan ya seperti yang kita lakukan bersama, seperti yang kita alami bersama. Kok sampai ada yang mengatakan tidak mampu, itu kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Tapi dalam kenyataannya ada kan. Tadi panjenengan dipamit enggak? Dia menyatakan ketidakmampuannya melakukan manekung. Kok bisa? Karena dia tidak mampu keluar dari proses. Bukan tidak mampu manekung, tapi tidak mampu keluar dari proses. Tidak mampu, tidak terpengaruh dari proses. Sehingganya walaupun hanya makan tidur lungguh silo, capek yang dia rasakan, payah yang dia rasakan, menderita yang dia rasakan, itu proses. Padahal kegiatan manekung bukan nyangkul, bukan ngaduk semen, bukan mencucurkan keringat, tidak menguras tenaga, hanya energi yang digunakan. Sebab itu spiritual dan istirahatnya harus seimbang, karena yang dibutuhkan energi kesadaran, bukan keringat, bukan tenaga, apalagi akal pikiran. Sepanjang perjalanan manekung baru ada satu orang yang mengatakan tidak mampu, nyerah, dalam artian nyerah manekung. Baru ada satu orang, yaitu hari ini tadi. Melengkapi cerita manekung. Nanti tuh. Padahal apa yang dilakukan di dalam manekung ya ngoyong ini loh, yang ini. Tapi karena dia terjebak di dalam proses, maka walaupun kegiatannya hanya seperti ini, dia merasakan capek yang teramat sangat, lelah yang teramat sangat, bahkan menderita sekali. Nah, betapa tersiksanya orang yang terbawa proses, betapa tersiksanya bangkai dan sampah yang terbawa arus sungai. Sebenarnya alam Kasukman itu alam yang seperti apa sih Pak Web? Alam di mana kebaikan bisa dipolitiki, di mana keburukan bisa dipolitiki. Itu terjadi di alam Kasukman. Jika seseorang sudah masuk ke dalam Kasukman, maka yang ada hanya meninggikan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri, tapi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Namun menghancurkan dirinya sendiri. Itu hukum Kasukman, hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di alam Kasukman. Mengagungkan diri sendiri, meremehkan orang lain, dan menghancurkan kehidupan dirinya
manusia terhormat yang wajib dihormati selain dirinya sendiri. Tidak ada orang yang lebih hebat dibanding dirinya sendiri. Itu nggak ada bagi orang-orang Kasukman. Lagi bagi orang-orang Kasukman, selain Tuhan, dalam bahasa sederhananya, selain Tuhan itu menjadi wajib, sedangkan tentang Tuhan itu tidak wajib. Dan masih banyak ketidakbaikan yang menjadi kehidupan atau aturan kehidupan di dalam Kasukman yang sama sekali kita pasti tidak menyukai. Bisa saya pastikan panjenengan tidak akan menyukai. Dan betapapun di alam Kasukman tetap akan menjadikan kita memiliki banyak resiko-resiko yang bertentangan dengan hukum alam, bahkan hukum negara. Kemungkinan besarnya panjenengan pernah, setidaknya itu pernah mendengar kabar atau menyaksikan kabar, bahkan mungkin pernah menyaksikan secara langsung tentang orang-orang, maaf sebenarnya ini sudah sering saya ungkapnya, tentang orang-orang berstatus bapak tapi menghamili anak kandungnya sendiri atau memperkosa anak kandungnya sendiri, atau anak kandung menghamili ibu kandungnya sendiri, bahkan memperkosa ibu kandungnya sendiri. Atau bapak atau anak membunuh bapak kandungnya sendiri atau ibu kandungnya sendiri, atau ibu kandung bapak kandung membunuh anak kandungnya sendiri. Saya yakin kemungkinannya panjenengan pernah ya, entah melalui media televisi, koran, atau mungkin secara langsung pernah. Kalau panjenengan mau jeli menyaksikan berita tersebut, pasti pelakunya bukan orang awam, kan? Pelakunya pasti bukan orang awam, kan? Setidaknya orang-orang yang pernah belajar ngaji, atau orang-orang yang sedang belajar ngaji, atau orang-orang yang sedang berguru, bukan orang awam. Walaupun ada juga yang melakukan hal itu karena mabuk, yo enek, tapi itu bisa dihitung. Kebanyakannya adalah orang-orang berspiritual yang melakukan itu. Itu karena apa? Karena terjebak di dalam proses. Terjebaknya di dalam proses. Nah, jenengan saksikan sendiri, orang-orang yang melakukan itu ujungnya seperti apa? Ujungnya hanya ada dua. Kalau tidak diklaim stres, kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa, di penjara. Apakah panjenengan suka seperti itu?
menyukai hal itu? Ini. Dan yang namanya proses itu bagian dari hukum spiritual. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, siapapun yang berspiritual akan melalui proses-proses, karena tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk jadi tanpa proses selain kun milik Tuhan. Dan proses ini sesungguhnya bukan untuk diapa-apain. Proses ini bisa saya ibaratkan jalan. Proses ini bisa saya ibaratkan jalan ketika kita melakukan perjalanan. Nah, sekarang saya nanya, dari sini, katakanlah dari sini, panjenengan mau beli rokok di warung luar sana, kan melalui jalan. Apakah jalan itu akan panjenengan gendong, panjenengan bawa? Jalan kan untuk dilalui, bukan untuk diapa-apain. Nah, kalau tidak ada proses berarti nggak ada jalan. Lawang jalannya itu proses, gitu loh. Jadi apapun prosesnya, bagaimanapun jalannya, karena itu jalan, ya dilalui saja, gitu loh. Dilalui saja. Nah, kalau dibawa, rumit, angel. Satu misal jalan setapak, jangankan jalan raya ya, jangankan jalan raya, ono betone, ono aspale, jalan setapak di sini saja, coba jenengan gowo. Untuk mengambil segenggam tanahnya aja, jenengan butuh waktu bermenit-menit. Mongko jerune kuwi dalan kuwi mau lek nyambung lemah sing dinggo dalan kuwi kan mbuh pirang puluh meter ke dalam itu. Atau jenengan pikiri, dalan iki kok iso ngene, kapan sampean selesai beli rokok di warung itu kapan? Jadi apapun prosesnya, perkataan samanya, apapun jalannya, bagaimanapun prosesnya, perkataan samanya, bagaimanapun jalannya, itu bukan untuk diapa-apain, selain untuk dilalui. Fungsinya jalan kan untuk dilalui ya, fungsinya jalan itu untuk dilalui. Tapi kan saya butuh hafal jalan itu. Oke, butuh hafal. Bukan berarti karena kita butuh hafal jalan, setiap sekali jalan itu kita memperhatikan, oh iki dalane menggok ngene, kapan tekane. Asalkan kita sering bolak-balik liwat, jangankan jalan kaki, naik motor loh ini, naik motor atau menggunakan mobil bolak-balik, apal kira-kira gitu nggak? Apal lelek bolak-balik sering liwat kono lah katakanlah, apal pada akhirnya. Jadi ngapain kita harus dimi iya ono suketing ini iki tapak sikile sapa kok digede temen. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ngono apa? Proses. Jangan. Saya tidak akan pernah rela ada kadang saya yang terpengaruh oleh proses, apalagi sampai mengikuti proses yang akhirnya akan terjebak di proses, ujung-ujungnya akan celaka. Saya nggak pernah rela. Walaupun saya sering dituding pengajar kasukman, tidak sedikit orang yang
yang menuding saya Pak Web itu kasukman. Orang apa-apa, tapi saya tidak pernah rela ada kadang saya yang terjebak di kasukman. Sebab karena itu saya selalu tidak pernah bosan mengingatkan, memberi motivasi, bahkan mencegah agar tidak terpengaruh proses. Karena jika kita terpengaruh oleh proses, secara otomatis kita akan mengikuti proses. Nah, kalau kita sudah mengikuti proses, maka proses itu akan membawa masuk kita ke dalam alam kasukman atau dimensi kasukman. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam dimensi kasukman atau alam kasukman, kita akan dikuasai oleh sukma. Padahal kita sendiri sudah punya sukma. Tapi karena kasukman itu alamnya para sukma, kita akan dikuasai oleh sukma yang lain. Kalau sudah dikuasai oleh sukma yang lain, sukma milik kita kalah. Lawang jumlahnya satu sukma kita, sedangkan di alam sana penuh. Kalah kan? Akhirnya sukma milik kita yang hanya satu terpengaruh oleh sukma lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, wow, ngeri bro, ngeri. Semuanya serba aku. Kowe iki apa? Kuwi lho kasukman. Kasukman iki ngono kuwi. Guyu-guyu apa Pak Karti atine we kaya sampah guyu-guyu ning aku. Alah kayak politik kae. Enggak pernah bisa menghargai orang lain. Enggak pernah bisa memuji orang lain, enggak pernah. Yang dipuji dirinya sendiri, yang dihebat-hebatkan dirinya sendiri, itu loh kasukman. Bagaimana dia tidak merasa hebat? Lawang saya bisa tahu hatinya Pak Karna, bisa tahu hatinya. Kui perasaane. Padahal yang mengetahui hati saya adalah hidup saya. Yang mengetahui hati panjenengan ya hidup panjenengan. Hidup saya tidak bisa mengetahui hati panjenengan, tidak bisa. Karena makomnya sendiri-sendiri. Tapi untuk orang-orang kasukman, aku ngono loh. Aku loh, itu loh. Lalu teknik atau cara yang paling sederhana, yang mudah kami pahami dan bisa kami praktekkan, bagaimana dan seperti apa sih Pak Web? Aslinya itu juga sering saya motivasikan, sering saya informasikan. Gunakan kesadaran untuk menikmati proses, untuk menikmati rasanya proses. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses. Ingat, rasanya proses, sedangkan prosesnya biarkan terjadi secara natural. Itu kan sering, mungkin kurang detail gini. Motivasi dari saya, ketika kita mulai bersamadi, entah itu dalam keadaan patra mijil atau tangan di bawah ya, yang pada intinya ketika kita mulai, kok nganggo sih maksudnya, ketika kita mulai bersamadi, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Maksudnya nggak usah mikir apa-apa, nggak usah membatin apa-apa, nggak usah berkeinginan apa-apa atau bertujuan apa-apa, karena itu bisa apa namanya, bukan memperhebat proses, memperhebat terjadinya proses. Nah, supaya proses itu tadi lumrah, wajar, maka jangan diperbesar. Nah, caranya menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Maksudnya nggak usah mikir apa-apa, nggak usah membatin apa-apa, nggak usah berkeinginan apa-apa atau bertujuan apa-apa. Dengan begitu, kejadian proses ini nggak luar biasa, biasa wae, wajar-wajar saja. Aslinya gitu. Artinya ketika panjenengan benar-benar menonaktifkan pikiran, hati dan syahwat, proses yang terjadi itu proses umum, aslinya proses wajar. Tapi karena terpengaruh jadi luar biasa. Bahkan
dengan luar biasanya melebihi ilmu, padahal proses wajar, ya, proses wajar terjadi. Nah, teknik menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses ketika proses itu terjadi. Semisal contoh begini, di dalam patrap samadhi mijil sowan, semedi kita dalam keadaan patrap mijil kan, katakanlah proses yang terjadi, tangan kanannya bergerak, berarti proses itu telah muncul. Sedangkan motivasi dari saya, setelah bersabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, cep, menang bersamadi. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Itu informasi dari saya, itu motivasi dari saya. Karena apa? Karena samadhi arti maksudnya adalah diam. Ketika terjadi proses, nah di sini baru saya memberi motivasi, gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses. Ingat, rasanya proses, bukan prosesnya. Prosesnya biarkan terjadi secara natural. Itu informasi dari saya. Mungkin kurang detail. Ini tekniknya. Di dalam bersamadhi terjadi proses dan bentuk prosesnya tangan kanan kita bergerak. Nah, ini namanya bergerak ya. Ngerti bergerak? Wah. Ngerti? Paham apa bergerak? Ya kan. Oh, bergerak iki sret. Tangannya bergerak. Gerakan lambat atau kalem atau pelan atau kenceng atau cepat tetap memunculkan rasa. Nah, rasanya tangan yang bergerak inilah yang kita nikmati dengan kesadaran, bukan gerakan tangannya. Perbedaannya, ketika kesadaran kita menikmati rasanya proses dan menikmati proses, itu bedanya di mana, Pak? Nah, mungkin ini yang belum saya ungkap ya. Perbedaannya di sini. Jika lo, itu maksud di koma orang pantasnya. Jika lo menengkuti namanya ya. Jika lo kita bisa menghafal, bisa mengetahui tangan kita bergerak model apapun, berarti proses yang kita nikmati rasanya. Misal proses yang terjadi tadi adalah tangannya bergerak seret, ya, bergerak kayak aku roh tangannya obah ini, saya tahu tangannya begini, saya tahu tangannya begini. Itu sudah pasti proses yang kita nikmati, yang kita ikuti proses. Kalau kesadaran saya menikmati rasanya proses, tangan ini digerakkan model apapun tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Nah, kalau sudah sampai tanganku obar ini, tanganku obar ini. Ini kan sudah menuntun apa batin kita kan sudah menuntun. Tangannya obah ini. Iki apa maksud iki? Apa ya? Kok lor ini nih? Oh berarti harus palunggul. Itu kan jelas banget. Kalau kita itu terbawa proses, sedang mengikuti proses, menikmati rasanya proses. Apa? Menikmati proses bukan rasanya. Buktinya, lawang apal roh. Tapi apal roh kok. Ya enggak? Apal roh. Nah, kalau rasanya proses yang kita nikmati dengan kesadaran, tangan ini mau digerakkan model apapun, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu. Nah, kalau kita sampai tahu model-model prosesnya, itu sudah cetok, sudah jelas. Kita sedang mengikuti proses. Kalau kita tidak sedang mengikuti proses, tidak akan mungkin tahu. Itu perbedaan. Seperti apa ketika kesadaran kita menikmati rasanya proses, dan seperti apa ketika kesadaran kita terbawa proses atau menikmati proses. Itu perbedaannya di situ. Itu jika gerakan yang terjadi.
Nah kalau sudah mengetahui itu cepat diputus. No, harusnya. No, kembalikan lagi ke kesadaran. Jadi ojo terus mbok ikuti nganti ngerogoh-ngerogoh iki mbok. Kalah. Kalau sudah tahu seperti itu cepat diputus gitu loh. Cepat diputus. Nggak bisa diputus, Pak. Lakukan palungguh panutup, istirahat. Jangan lanjutkan. Caranya gitu. Jangan diteruskan asik mengikuti. Wah, iki kok koyo tari janger iki. Bisa hafal itu kok gimana mungkin? Berarti kan mengikuti proses lah, wong apal tangannya digerakkan model apapun kita bisa hafal, bisa tahu. Itu jika prosesnya berupa gerakan-gerakan. Bagaimana kalau proses yang terjadi adalah sebuah bayangan? Ini yang dipertanyakan oleh kadang kita dari pekolangan tadi. Satu misal contoh, semeti menang wantang jelek. Saya menyaksikan sebuah gunung. Tiba-tiba dalam keadaan terpejam mata, diam bersamadi, tapi namun seakan-akan di depan saya ada sebuah gunung. Koyo-koyone gunung Cermai kayak. Ora ding. Tangannya gini, tapi seakan-akan kan gitu. Koyone galunggung kayak. Padahal tangannya gini tuh. Nebak. Nah, itu kan berarti sudah terbawa proses. Nah, karena sudah terbawa proses, secara otomatis raganya diam di sini. Tapi perasaannya tekan gunung, ditelusuri gunung itu. Ning puncak gunung jebule ana omah. Ning jero omahe ana rondo ayu muter dangdut. Iki tondo apa iki filosofi? Iku berarti terbawa proses, mengikuti proses. Buktine apa? Roh. Kalau tidak terbawa proses tidak akan tahu. Nah kalau sudah tahu seperti itu, kalau sudah tahu terbawa proses, cepat diputus, jangan diperpanjang penasarannya. Kalau penasarannya diperpanjang sudah pasti akan mengikuti proses. Akhirnya ngerti ning dhuwur gunung, ning ereng-erenge ana apa wae ngerti. Karena dibawa oleh proses itu, diajak jalan-jalan sama proses. Ning dhuwur gunung iki asik ta. Siapa sangka di puncak gunung di tengah hutan belantara ada sebuah gubuk, di dalamnya janda cantik muter dangdut maneh. Sopo sing nyangka? Berarti itu terbawa proses, mengikuti proses. Nah kalau sudah tahu seperti itu cepat diputus, apot pawet palungguh panutup leren. Caranya gitu. Kalau tidak mengikuti proses, kalau tidak terbawa proses, kalau tidak menikmati proses, nggak akan tahu proses yang terjadi itu model apa, itu nggak akan tahu. Nah kalau kita tidak tahu sesungguhnya prosesnya proses ini detik hitungannya mas. Sesungguhnya prosesnya proses ini detik hitungannya, enggak lama gitu loh, enggak lama. Tapi kalau kita terbawa oleh proses, 1 detik ini bisa jadi 100 jam. Oh iya, hotel kan, ngubang munggah gunung udah. Nah itu caranya. Kalau prosesnya bergetar sampai kita tahu model getarnya, jari yang mana yang bergetar tuh jari yang mana, jempol apa jentik, nganti ngerti berarti kita terbawa proses. Ndang-ndek stop di situ, jangan diteruskan. Atau proses yang terjadi adalah tangannya bergerak. Kalau kita sampai mengetahui model gerakan tangan kita itu tadi macam-macam, berarti kegawa proses. Ndang deken, berhentilah di situ. Katakan tidak Romo. Abot angel palungguh panutup leret.
Nah, kalau proses yang terjadi berupa bayangan-bayangan, kalau kita sampai mengetahui detailnya bayangan-bayangan itu, berarti kita terbawa proses. Mbok ndang hentikan, jangan diteruskan. Ben ojo mlebu ning alam kasukman. Kalau kita sudah masuk ke dalam alam kasukman, waduh iki sing angel. Ini kesadarannya itu sulit digugah kalau sudah masuk ke dalam dimensi alam kasukman. Nah, penggugah kesadaran yang saya informasikan ketika memulai manekung, saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk untuk timbangan kalau harus ditimbang. Itu sudah lebih dari cukup sebagai timbangan kalau harus ditimbang. Lebih dari cukup sebagai bahan renungan kalau harus merenung. Apa itu? Apapun yang terjadi ketika kita manekung, entah itu di dalam patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, adalah proses. Nah, ini kalau harus dijabarkan kan luas banget. Termasuk apa yang sudah saya informasikan tadi, itu kesangkut di kata-kata di satu kalimat ini loh. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami selama kita manekung, entah itu di saat patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, bahkan ketika kita tidur, itu adalah proses. Dan ingat, gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses, bukan prosesnya. Prosesnya biarkan terjadi secara natural. Nah, ini kalau dijabarkan kan luas banget itu. Luas banget. Ya, luas banget. Satu misal contoh, sedang asik kadangan bersama di sini. Ngentut. Kan nggak enak banget. Wong ora sengaja ngentut. Mongko ning tengah-tengah kadang semene akeh. Ingat, proses. Ngono lho maksudku. Iku perkara entut lho, kuwi perkara entut. Sepele banget kan entut kuwi. Itu perkara kentut. Kuwi lho proses. Nah, karena kentut tanpa sengaja di tengah-tengah banyak kerumunan kadang, nah kuwi kan rasanya nggak enak sih ya. Rikuh, malu, isin, ya kan? Nah, kuwi ning matono nganggo kesadaran. Ngono lho maksudku. Setelah kita selesai manekung, gerak-gerik kita akan dibuktikan dengan sabda kita. Ya. Setelah selesai manekung, gerak-gerik kita setelah selesai manekung yang bisa menyatakan, yang bisa membuktikan gerak-gerik kita adalah sabda kita. Ya. Lah, untuk bisa bersabda, ini harus sama sekali tidak ada yang disebut proses. Gitu. Satu misal contoh. Saya berjalan ning Toang. Toang itu bahasa Cirebon. Kalau bahasa sini bulak. Oh, yang jalan yang semi enggak, jalan yang sepi, enggak ada kampung, enggak ada desa, enggak ada rumah, ya. Bulak. Saya berjalan di perjalanan bulak, di jalan bulak. Sepi. Nah, di sana saya dicegat perampok. Ya kan? Dicegat perampok. Jangan bergerak, harta atau nyawa katanya. Katakanlah seperti itu. Ini butuh sabda kan? Ya. Lah, untuk bisa bersabda itu sama sekali harus tidak ada proses. Jadi ketika golok atau pistolnya ditodongkan ke saya,
kesepakatan saya sudah harus bersamaan itu juga saya harus bersabda. Nah, kalau kita sudah asik di proses, uangnya gigit irungnya, uang nyoto ditodong kok dadak isik berproses. Koyo-koyone aku kenal wong iki. Wong ditodong kok dadak mikir koyo-koyone aku kenal, mbok ndang-ndang nyato. Itu satu misal contoh lagi, kita punya anak kecil ya, kita punya anak kecil yang baru bisa terantanan, yang baru bisa obah pola, bergerak lincah ya. Kita letakkan di atas tempat tidur, lalu kita bersamadi. Di pertengahan samadi si anak bangun di atas ranjang nih ya, di atas tempat tidur utawa ning dhuwur amben. Di pertengahan samadi si anak bangun. Yang namanya anak kecil baru bisa bergerak kan, penasarannya kan besar. Di atas tempat tidur dia melihat itu dan lain sebagainya, merangkang bergerak ke pinggir tempat tidur. Ini butuh sabda. Nah, untuk bisa bersabda sama sekali yang namanya proses itu harus harus tidak ada. Nah, kalau kitanya sudah asik di proses, seneng karo proses, mesti Romo nyelamat ke anakku, orang mungkin anakku. Ya bukan. Ini loh, iki loh mas, di sini loh mas. Di sini loh, ya. Ini lah kesimpulannya, berarti proses itu nggak ada baiknya kan, nggak ada enaknya kan. Maka jangan asik terjebak di proses apapun itu, apalagi panjenengan sudah saya beri motivasi. Apapun yang terjadi, apapun yang panjenengan alami, apapun yang panjenengan hadapi, entah itu di saat patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, bahkan ketika tidur sekalipun, itu adalah proses. Dan ketika proses itu terjadi, gunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses. Sedangkan prosesnya biarkan terjadi secara natural. Kayaknya ini sudah lebih dari cukup. Tidak perlu saya tulis besar-besar terus saya tempelkan di sini kan. Ya tuh. Ketambahan lagi, di balik manekung sesungguhnya kita sedang mengkaji kesadaran. Wah, tambah komplit. Ya, selain motivasi-motivasi dari saya, juga pada hakikatnya di balik manekung panjenengan semua sedang mengkaji kesadaran. Lah, dengan kajian kesadaran ini tadi, ketika cari Pak BBK proses, harusnya kan ayo, ya enggak? Kita sedang mengkaji kesadaran loh. Jadi enggak etis kita lupa, itu enggak etis. Enggak pantas kita lupa itu. Satu misal mengalami sebuah keanehan, langsung eling motivasinya Pak Web. Jadi jangan terjebak dulu sama proses kemudian laporan Pak blang-blang. Loh, berarti mau ketika berproses lupa sama motivasi saya. Bisanya lupa berarti tidak mengkaji kesadaran. Panjen gawat, sing jenenge proses panjen gawat. Bahkan ada yang menyimpulkan yang paling asik itu kan endingnya Pak. Nah, ending yang dimaksud ini kan proses. Loh, iya.
Kalau ndak capek monggo ending terus ora usah klimak-klimak. Jaranan, jaranan, jarane, jaran pegi. Wis ngono wae bolak-balik ora usah dirampungi. Ya suwi-suwi yang menabuh musik ya dibandingi kabeh musike. Lah wong nyanyine ora rampung-rampung tur kuwi wae. Itu. Sungguh tidak ada keuntungan apapun yang akan kita dapatkan dari yang namanya proses. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, siapapun yang berspiritual harus mau bersedia diproses, karena proses itu jalannya spiritual. Dan yang namanya jalan bukan untuk diapa-apain selain hanya untuk dilalui. Kesimpulannya, saya kesimpulannya, orang diweni kesimpulan kok udar kabeh kayak mau, semua kayak mau kembo, nek ora dipai, nek ora di, kalau tidak diberi kesimpulan. Kesimpulannya berarti ketika kita bisa menghafal kejadian proses itu tandanya kita terbawa proses. Jadi cepat putuskan, hentikan, jangan dilanjut. Itu kesimpulannya. Karena kalau kita benar-benar menikmati rasanya proses dengan kesadaran, kita pasti larut di lautan kesadaran. Kalau kita sudah larut di lautan kesadaran, kita akan tenggelam. Nah, kalau sudah tenggelam, kita akan sampai di dasar lautan kesadaran. Dan ini kono ora ono apa-apa, proses pun tidak ada di situ. Artinya kita nggak akan tahu prosesnya mau model piye, warnane apa, gedene sepiro, itu kita nggak akan tahu. Lawang larut tenggelam. Ngono lho. Nah, kemudian di dasar lautan kesadaran itu ada apa Pak Web? Lah nanti panjenengan harus berhasil mencapai puncak manekung dulu. Nah, aku tak pateni engko roh. Engko roh ning kono napa? Apakah ada bidadari? Apakah ada surga atau neraka atau malaikat-malaikat? Atau sungai susu, sungai madu? Ada apa di sana? Sampai harus berhasil menyelesaikan, harus berhasil mendaki puncak manekung terlebih dulu. Nanti saya matikan sebelum panjenengan mati. Nah, di sana panjenengan akan menyaksikan sendiri, enggak katanya saya, ada apa di dasar lautan kesadaran tersebut. Nah, untuk bisa mencapai ke situ panjenengan jangan menghafal proses. Menghafal proses engko pelampungnya tambah akeh, ora mendelep-mendelep engko ngambang. Iya. Kompal kampul ning dhuwur kaya terombang-ambing terbawa ombak. Aduh. Lain apa kenduk nono kenduk ngene wis roh kabeh kuwi. Lah ning dhuwuran. Di permukaan air ya tahu semua lah. Engko ono proses maneh dijukuk, tambah pelampungnya. Iya, tambah menjundul dura.
ilmu, pengetahuan, proses sekalipun, ketika kita bisa bertahan atau mempertahankan diri, berdomisili tetap di dalam suci, kita bisa ngomong, Mas. Nah, untuk memperkenalkan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu, kita akan tetap bisa ngomong sekalipun tidak punya pengalaman proses. Kenapa kok tetap bisa ngomong? Karena yang ngomong bukan kita, dia sendiri. Dia sendiri yang ngomong, bukan kita. Oke. Ingat panjenengan, kita semua sedang mengkaji kesadaran. Dan yang namanya proses itu adalah jalannya berspiritual. Yang namanya jalan layaknya dilalui, bukan diapa-apain. Nah, kalau sampai saya ingat rumah ora usah diapa-apain. Kalau itu harus, katakan matur nuwun Romo, slamet ora ono apa-apa. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Abot Pak Web, loh. Bener abot. Kalau abot, kalau memang benar-benar berat, kita kan punya Romo. Ya, kita punya Romo. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh Romo. Nah, kalau memang berat, kan kita punya Pancalagu. Mbok dinggo Pancalagune untuk Romo. Lah itu ya, itu tadi tentang apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi prosesnya. Itu tadi tentang apa yang harus kita lakukan